Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know that you are God. Yes, you are. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above this storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. For you are king over the flood. I will be still and know that you are God. Oh, yeah. Lord, you're in control. Oh, you are my God. Oh, yeah. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. For you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above
Dimanapun kalian berada, shalom. Wah, saya percaya kita masing-masing ada dalam kondisi yang luar biasa. Amin. Gak kerasa ya, kita sudah masuk ke bulan yang baru dengan semangat yang baru. Walaupun kita masih ibadah secara online, tapi saya percaya itu semua tidak menghalangi semangat kita untuk tetap menyembah nama Dia. Amin. Kita meninggikan nama Dia. Amin, Yes. teman-teman. Amin. Teman-teman, kita percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan mampu membasuh semua luka-luka kita, menjadikan kita baru. Untuk itu sekarang, marilah kita tinggikan nama Dia, karena hanya Dialah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kita. Yes, Jesus. You are wonderful, Lord. Mari angkatlah suara kita. Mari angkat tinggi suara kita dan nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Bapa, ditinggikan nama Engkau Tuhan di atas segalanya. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini masih boleh ada dan kesempatan masih boleh ada Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, namun itu tidak menghalangi Tuhan semangat kami untuk tetap memuji nama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir ke tangan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang terus menjaga kobar api di dalam hidup kami, di dalam hati kami Bapa. Dan bagi setiap teman-teman yang percaya, bagi setiap teman-teman yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, mari semua katakan amin. Come on yuk, kita mau semangat untuk sama-sama memuji Tuhan. Kita mau belajar lagu baru ini. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita meskipun kita dari rumah masing-masing. Amin. Kita mau belajar, kita mau katakan dengan iman kalau kita nggak mau sama seperti dunia ini. Mari sama-sama nyanyikan, Kau Tuhan, Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri
kamu mau ikut tutur kata firman-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hari ini kami diingatkan lagi Tuhan, tentang siapa kami Tuhan, tentang identitas setiap kami Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Yesus. Kamu membuat kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Dan kami mau imani Tuhan siang hari ini Tuhan. Dalam
Bapak, terima kasih kalau kami bisa bertemu lagi di dalam ibadah Battle Youth ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir dimanapun kami berada saat ini. Kau menyertai kami, Kau menguatkan kami. Sekarang kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan Kau urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru dan akan mendapatkan arahan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman, mari katakan amin. Shalom Battle Youth, senang sekali kita bisa kembali lagi hadir di ibadah kali ini. Ya walaupun tidak secara onsite tetapi online, tapi saya bersyukur karena teman-teman semua masih hadir untuk ibadah. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang mirip dengan retreat yang sedang berlangsung saat ini, yaitu temanya adalah direction. Nah, kenapa direction? Sekarang kita lihat di hari ini ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita selalu membutuhkan arahan. Saya secara pribadi kalau ke kota lain jarang mengetahui jalannya kemana-kemana. Jadi saya selalu membutuhkan Google Maps. Nah, tapi bukan hanya di kota lain, bahkan di Bandung pun saya membutuhkannya. Kenapa? Karena saya ingin pilih jalan yang tercepat, yang tidak macet, menghindari jalan-jalan yang salah. Nah, tanpa itu, tanpa arahan, kita bisa sih sampai. Saya bisa sampai, misalkan ke rumah kamu. Ya bisa aja, kamu rumahnya di mana, kasih alamat. Saya bisa sampai, tapi kalau tanpa maps akan lebih lama dan bisa nyasar. Bisa jadi yang harusnya perjalanan hanya 30 menit menjadi 2 jam. Kenapa? Karena saya harus cari jalan dulu, harus tanya orang, tanya ke sana ke sini, sehingga itu membuang waktu saya. Bayangkan kalau ini terjadi sama kehidupan kita. Ketika kita tidak mengenal Tuhan, maka hidup kita selalu bingung mau kemana. Lalu kita tanya seseorang, tanya orang pintar, tanya zodiak, tanya apapun di luar Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang salah. Dan hidup kita menjadi tidak efektif. Dan kita tidak mencapai tujuan di mana Tuhan mau kita sampai ke sana. Makanya hari ini selain direction, kita juga membutuhkan maps. Maps saya singkat, mengenal Allah penolongku yang setia. Jadi kita harus tahu siapa sih Tuhan kita. Dalam kepercayaan Kristen, Tuhan itu hadir bukan hanya di dalam pemikiran manusia. Atau kita bisa sebutnya bisikan-bisikan doang. Oh, saya merasakan Tuhan bicara, suara, mimpi, dan lain sebagainya. Di dalam kepercayaan lain, biasanya agama ditemukan karena bisikan yang diperoleh oleh seseorang lalu dibukukan dan diajarkan kepada umatnya. Tetapi kita lihat di dalam kekristenan, Tuhan hadir di dalam sejarah, menyatakan dirinya di dalam ruang dan waktu. Makanya kita bisa lihat, kekristenan itu adalah agama yang Tuhan ya mencari umatnya. Jadi Tuhan hadir dalam sejarah, Tuhan hadir di dalam sejarah bangsa Israel, bahkan Tuhan hadir sebagai manusia dalam wujud Yesus Kristus. Yang kita tahu ketika dia mati di kayu salib, kita diselamatkan karena anugerahnya. So, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan kehadirannya. Jadi aneh banget kalau kita bilang kita nggak kenal sama Tuhan kita. Karena Tuhan kita mudah untuk dikenali, sebab dia hadir bahkan di dalam sejarah ruang dan waktu. Memang Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ada dalam kekekalan. Tetapi kita harus tahu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang hadir, menyatakan dirinya buat saya dan kamu. So hari ini kita harus tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan dirinya. Kalau sudah begitu, bukan salah Tuhan kalau kita nyasar di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan udah memberikan arahannya. Nah, kenapa kita harus tahu Tuhan itu adalah Maha Kuasa, pencipta segalanya, menyatakan dirinya? Karena gini, kita kan mau cari arahan dari pribadi yang tepat. Kalau kita pakai aplikasi, kita pengen pakai aplikasi yang tepat. Kita nggak pengen pakai aplikasi yang nyasarin kita ke jalan yang nggak jelas. Sama, harusnya kita menanyakan arah hidup kita kepada Tuhan pencipta kita. Karena itu adalah yang paling jelas. Makanya hari ini saya akan bahas 4 hal kenapa kita harus mengikuti arahan dari Tuhan yang menciptakan kita. Kita akan bahas hari ini dari Mazmur pasal yang ke-23. Teman-teman bisa siapkan Mazmur 23. Saya kasih waktu, mungkin bisa siapkan Alkitabnya, bisa siapkan gadgetnya untuk membuka Alkitab. Mazmur 23.
Pembukanya gini bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah poin penting. Tuhan yang menciptakan segalanya, yang menyatakan dirinya untuk manusia, untuk kita kenal, Dia juga gembala kita. Gembala tugasnya memelihara, merawat, memberi makan. Dan Tuhan melakukan itu sama kita. Gembala tugasnya menuntun domba-domba untuk menemukan rumput yang baik. Maka dari itu saya percaya, yang pertama, kenapa kita harus mengikuti Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan mencukupkan kehidupan jasmani kita. Ayatnya ada di ayat yang kedua, pasal 23 ayat 2, firman Tuhan bilang gini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi di sana ada kecukupan, ada satu tempat yang kita bisa lihat, tempatnya mungkin tidak sehijau tanah di Indonesia ya. Saya pernah kasih videonya buat teman-teman. Di sana landscape-nya, rumputnya jarang-jarang. Tetapi dalam sesuatu yang serba pas-pasan, Daud mengatakan Tuhan memberikan kita padang yang berumput hijau. Artinya Tuhan memastikan apa yang kita butuhkan pasti cukup. Kita diberi kecukupan, bisa makan, bahkan di saat-saat krisis, di saat-saat kekurangan, di saat yang hanya ada sedikit, kita akan dicukupkan. Hari ini kita tahu kondisi sulit, tetapi kita banyak dengar di berita, bahkan Pak Presiden juga bilang tahun depan mungkin lebih sulit. Tetapi sebagai orang percaya kita tahu hidup kita di tangan Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan di dalam kesulitan, di dalam krisis ekonomi, di dalam krisis pekerjaan mungkin yang kita alami hari ini. Jangan pernah takut, kenapa? Karena ketika kita mengikuti arahan yang Tuhan tetapkan, Tuhan akan mencukupkan kehidupan jasmani kita. Jadi jangan pernah takut kita nggak bisa makan, jangan pernah takut kita nggak bisa mencukupkan kebutuhan hidup kalau kita ngikutin jalan Tuhan. Maksudnya apa sih? Beda ya. Kalau kita bersandar pada pekerjaan kita, bersandar pada pemikiran manusia, pikiran dunia, mungkin kita berpikir kita harus sedikit kompromi untuk dapat cuan lebih besar. Kita harus sedikit kompromi untuk naik karir lebih cepat. Tetapi ingat, ketika kita tidak ikut jalan Tuhan, kita bisa masuk ke jalan yang salah, yang mungkin jalannya awalnya bagus, tetapi ujungnya jurang. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, mungkin jalannya kecil, jalannya terjal, jalannya menurun, tetapi percayalah, itu akan menuju kepada kebaikan. Dan kita tahu ketika kita mengikuti arahan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan kita ke padang yang berumput hijau. Kebutuhan kita akan tercukupi. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kenapa kita harus mengikuti arahan Tuhan? Karena Tuhan akan memelihara kehidupan jiwani kita. Jadi bukan hanya jasmani tetapi jiwani. Sekarang banyak orang berpikir dia stres. Orang berpikir, aduh saya kena mental health. Aduh saya depresi. Gak ada yang salah dengan itu. Kalau memang kamu mengalami hal itu sekarang, jangan pernah malu. Cari pertolongan. Cerita ke PKS, ke mentor, ke pembimbing rohanimu, atau ke siapapun yang bisa membantu. Akui itu. It's okay. Tetapi saya mau bilang gini. Ketika kita ikutin arahan Tuhan, bukan hanya jasmani yang terjaga, tetapi jiwa kita juga terjaga. Di ayat 3 dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Jadi Tuhan akan mengarahkan kita pada pertemanan yang baik. Kalau kita ikutin direction Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan, Dia akan mempertemukan kita pada pasangan yang baik. Kalau kita ikutin direction Tuhan, kita akan menemukan lingkungan kerja yang baik. Kalau kita ngikutin direction Tuhan, kita akan menemukan bisnis yang baik. Karena Tuhan sudah menuliskannya di dalam firman Tuhan. Banyak hal yang detail dituliskan di sana. Walaupun bukan ditulisnya seperti ini ya. Oh, Christopher, kamu besok akan jadi dokter. Yang nggak ditulis seperti itu. Tetapi ditulis dalam firman Tuhan, kita harus mencari pekerjaan yang baik. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus menolong sesama kita. Jadi kalau pekerjaan kita hari ini tidak menolong sesama. Kalau pekerjaan kita hari ini membuat sesama kita menderita, berarti itu bukan pekerjaan yang dapat arahan dari Tuhan. Karena kalau pekerjaan yang dapat arahan dari Tuhan, pasti pekerjaan itu akan memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya memuliakan nama Tuhan?
pekerjaan itu akan membuat orang-orang di sekitar kita menjadi lebih baik. Kalau kita dapat satu pekerjaan yang uangnya besar, uangnya banyak, tetapi tidak membuat kehidupan orang di sekitar kita lebih baik, apakah kita secara jiwa menjadi lebih baik? Tentu tidak. Pasti kita akan merasa stres, merasa punya tanggung jawab moral terhadap orang yang jadi bangkrut karena pekerjaan kita. Begitu juga dengan pasangan. Ketika kita dapat pasangan yang tidak tepat, jiwa kita pun hancur, broken heart, sakit hati, diselingkuhin, toxic relationship. Akhirnya jiwa kita juga tidak menjadi baik. Tetapi kalau kita ikutin arahan dari Tuhan, kamu harus menjadi pasangan yang seiman dengan orang yang seiman, dengan orang yang sepadan dengan kamu. Ketika kita ikutin itu, pastinya jiwa kita akan terpelihara dengan baik. Yang ketiga, kenapa kita harus mengikuti direction dari Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan akan menjaga hidup kita dari musuh-musuh kita. Kita baca di ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kata-kata ini perhatikan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa artinya engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku? Artinya gini, seakan-akan kita lagi mau perang. Mau perang kan semua orang siap-siap ya, siaga. Ini hati-hati, nanti lawannya mau nyerang nih. Tetapi ini Daud menggambarkan kalau kita bersama Tuhan, Tuhan tuh malah kasih kita makan. Artinya apa? Seakan-akan kita disuruh nonton. Dikasih popcorn nih, popcorn, makan nih, snack. Nikmatin nih makanan, burger, nikmatin. Nonton apa? Nonton aku yang berperang bagi kamu. Karena itu nyata tertulis dalam firman Tuhan. Aku yang akan mengalahkan musuh-musuhmu. Engkau hanya akan melihat aku berperang. Wow. Jadi ketika kita mengikuti arahan dari Tuhan, relevansinya dalam kehidupan kita saat ini, kita akan dijauhkan dari hal-hal buruk yang akan terjadi sama kita. Ketika kita baca kitab suci, kita baca Alkitab, kita dapat arahan, kita akan dijauhkan dari niat-niat jahat orang lain. Karena kita bisa pilih teman. Karena kita tahu, oh teman yang seperti ini jangan ditemenin terus. Karena pertemanan seperti ini tidak sehat. Jadi seperti Mazmur 1 bilang, kita nggak boleh duduk sama mereka nih. Kita harus pilih circle yang lebih baik. Kita harus pilih pertemanan yang lebih baik. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak iman kita, bisa merusak kebiasaan kita yang udah baik. Bukan berarti itu tidak bisa menginjili orang, karena itu dua hal yang berbeda. Berteman dengan kita datang untuk menginjili seseorang itu hal yang berbeda. Walaupun dua-duanya juga menjalin relationship, tetapi teman, sahabat kita harus pilih yang sama-sama takut akan Tuhan. Sahabat yang positif, yang selalu mendorong kita untuk bisa lebih baik. Tuhan akan menjaga hidup kita dari musuh-musuh kita. Ini luar biasa. Sekarang di kampus, di tempat kerja, kita banyak menemukan masalah, banyak orang yang gak suka sama kita, atau mungkin karena agama kita, karena ibadah kita diserang, bisa aja. Tetapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita melangkah bersama Tuhan, mengikuti arahnya Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita dari segala musuh-musuh. Yang keempat, ini yang paling menarik. Kenapa kita harus ikutin direction dari Tuhan? Yang keempat, Tuhan akan menyertai kita melewati lembah kelam. Karena Tuhan akan menyertai kita melewati lembah yang kelam. Dalam setiap hidup kita, nggak mungkin hidup kita itu selalu di atas. Sama, ketika Tuhan menuntun kita, ada kalanya untuk mencapai sesuatu yang baik di ujung sana, kita harus naik ke gunung, oke. Tetapi ada saatnya kita harus turun gunung, masuk dalam lembah, masuk dalam kegelapan. Tetapi kita tahu itu belum destininya, belum finalnya. Kita masih ada di sana, destinationnya. Jadi kita harus terus jalan ngikutin arahannya sampai kepada tempat yang indah. Saya ingat suatu kali saya sedang berlibur ke Bali, lalu saya pengen mencari sebuah tempat untuk beristirahat bersama istri saya. Waktu itu kita pengen ke tempat untuk spa, ya spa suami istri bersama. Tapi tempatnya di alam yang indah. Perjalanan ke sana seperti nyasar teman-teman. Karena lewat jalan makin lama makin kecil, banyak pohon, makin lama kayak masuk ke hutan.
Kita berpikir ini benar nggak ya? Tapi kita percaya sama aplikasi itu. Jadi kita ikutin arahannya dan akhirnya benar nyampe ke tujuannya. Padahal kalau saya ragu dalam perjalanan, saya pikir bisa putar balik. Dan akhirnya saya nggak pernah sampai ke tempat tujuan yang mau saya tuju. Begitu juga dalam firman Tuhan. Ketika kita ikutin arahan Tuhan, nggak selalu firman Tuhan ini membawa kepada berkat, no. Tetapi firman Tuhan juga ajarkan kita untuk pikul salib. Firman Tuhan juga ajarkan kita untuk bayar harga. Firman Tuhan kita juga ajarkan kita untuk berkorban. Nah, di sanalah kita akan lihat di dalam lembah kekelaman sekalipun, di dalam pencobaan, di dalam hal-hal buruk yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, tapi bukan kehendak Tuhan, tapi itu kehendak si jahat. Apapun yang diizinkan terjadi, kita bisa melewatinya. Kenapa? Karena Tuhan selalu memegang tangan kita. Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita ada dalam lembah kekelaman. So hari ini, saya nggak tahu masalahnya di hidup saya atau di hidup saudara itu mungkin berbeda. Masalah saudara mungkin lebih berat, mungkin lebih ringan, nggak masalah. Tetapi apapun masalahnya, selama kita terus melihat, meminta arahan dari Tuhan, kita tahu, kita nggak akan berhenti di lembah kelam ini. Tapi kita akan menuju kepada kemenangan yang udah disiapin sama Tuhan. Lalu teman-teman bertanya, gimana caranya dapat arahan dari Tuhan? Saya nggak bisa dengar suara Tuhan, Kak. Saya nggak tahu Tuhan ngomong apa, Tuhan arahin ke kanan atau ke kiri, saya nggak tahu. Teman-teman, ada yang namanya Alkitab. Makanya saya bilang, Tuhan kita tuh dahsyat. Tuhan kita tuh nggak bicara pakai bisikan, pakai impresi, pakai mimpi. No, Tuhan kita itu menyatakan dirinya di perjanjian lama. Tuhan kita lahir sebagai manusia dalam wujud Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan melalui imam-imamnya, pengikutnya, nabi-nabinya menulis ini. Satu firman Tuhan yang telah dibukukan, yang telah dikanonkan, yang kita bisa baca setiap hari untuk mendapatkan arahan dari Tuhan. So, arahan dari Tuhan tidak mungkin tidak kita lihat atau tidak mungkin tidak kita dengar. Kenapa? Tersedia, karena tersedia di berbagai hal saat ini. Ada di dalam iPad, ada di dalam smartphone, dan ada di dalam Alkitab cetak. Hanya gini, mau nggak kita dengerin arahan dari Tuhan? Mau nggak kita dengerin perintah Tuhan itu? Yang akan mengarahkan kita pada 4 hal tadi. Mencukupkan kehidupan jasmani, akan membuat kehidupan jiwani kita bahagia, dan akan meluputkan kita dari musuh-musuh, dan yang terakhir akan menyertai kita dalam lembah yang kelam. Di ayat 6 dikatakan gini, kebajikan dan kemurahan mengikuti, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini kuncinya. Daud tahu dia butuh arahan Tuhan, dia butuh penggembalaan dari Tuhan itu sendiri. Makanya Daud menetapkan dia mau terus diam di rumah Tuhan. Sekarang kita diam di mana? Rumah Tuhan tuh bukan maksudnya gereja ya. Tetapi kita selalu ada dalam posisi iman kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 dari terjemahan New Living Translation. Dikatakan gini, The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Tuhan akan menuntun kita untuk kita menemukan jalan terbaik yang kita dapat jalani dalam hidup ini. Jadi anak-anak muda, apapun cita-citamu ke depan, kalau itu tidak sesuai dengan direction Tuhan, lupakan. Tetapi kita berdoa, kita baca firman, maka engkau akan temukan cita-cita yang baru. Panggilan hidup yang daripada Tuhan, yang akan membuat kita memuliakan nama Tuhan. Sebagai aplikasi dari firman Tuhan hari ini, saya mau katakan 3 hal. Yang pertama, ketika kita mendengarkan direction dari Tuhan, arahan dari Tuhan, pastikan kita memilih karir yang tepat. Kenapa? Karena karir yang tepat akan membawa hidup kita pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Karir yang tepat bukan berbicara karir yang cepat, karir yang banyak uangnya, no. Tetapi karir yang akan membuat kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Karir yang membuat nama kita mungkin naik, nggak apa-apa. Kita jadi terkenal, it's okay. Tapi kita nggak cari itu. Kita cari hidup kita bisa berguna buat banyak orang. Yang kedua, pilihlah jodoh yang tepat sesuai dengan arahan Tuhan. Kenapa? Karena di sini akan membawa pada kesehatan jiwa. Percuma kita punya karir cemerlang, kita punya pekerjaan yang baik, kita punya harta melimpah. Ketika kita salah pilih dalam kehidupan rumah tangga nanti,
akan dijalani berbagai macam hal. Ketika rumah tangga kita nggak baik, maka tidak ada kebahagiaan. Ketika rumah tangga kita berantakan, maka seberapa banyak uang yang kita miliki, itu pun bisa habis atau kita tidak bisa menikmatinya. Makanya hati-hati, pilihlah pasangan yang tepat. Karena jika yang mendengarkan ini belum menikah, itu masih ada kesempatan untuk memilih. Tapi jika teman-teman yang mendengarkan ini sudah menikah, pegang tangan pasanganmu sekarang. Itu adalah jodoh yang tepat karena sudah tidak bisa memilih. Apapun resikonya, apapun tantangannya, jalani hidup bersama jodoh yang ada di sebelahmu saat ini. Tetapi buat teman-teman yang belum menikah, yang baru masih pacaran, it's okay kalau putus. Kenapa? Karena temukan benar-benar pasangan yang bisa kita menjalani hidup bersama-sama, mencintai Tuhan bersama-sama. Caranya yang paling gampang untuk melihat ini pasangan dari Tuhan atau bukan gimana? Gampang. Ketika kamu pacaran sama dia, ketika kamu dekat sama dia, apakah hubungan kamu sama Tuhan semakin dekat atau semakin jauh? Kalau hubungan kita semakin dekat, itu dari Tuhan. Tetapi kalau kita pacaran, ketika kita dekat sama dia, hubungan kita semakin jauh, mikir dulu, siapa yang salah? Apakah kita yang salah karena menuhankan pasangan kita? Atau memang pasangannya ini toksik yang harus kita tinggalkan? Kalau kita yang salah, kita yang bertobat. Lalu bersama-sama mencari Tuhan bersama pasangan. Tapi kalau emang hubungannya toksik, tinggalin. Yang ketiga, dari direction ini teman-teman harus memilih pelayanan yang tepat. Kenapa harus memilih pelayanan yang tepat? Karena tadi teman-teman di poin 3 dan 4 ada musuh, lemah kekelaman yang kita akan hadapin dengan mujizat Tuhan. Itu gak akan teman-teman rasakan kalau teman-teman tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berbicara masalah di gedung gereja aja, tetapi di setiap tempat di mana kita berada. Kita misalkan bekerja di sebuah kantor, kita bisa bikin persekutuan di sana. Kita bisa bikin di dalam penginjilan di sana. Kalau kita ada di sebuah kampus, kita bisa merangkul teman-teman kita yang belum percaya Tuhan. Kita gembalakan mereka. Itu adalah pelayanan. Di mana mungkin ada tantangan yang besar. Kita mungkin dijauhin, kita dibilang sok suci, kita dibilang kristenisasi, apapun itu tantangannya. Tetapi kita lihat, ketika kita melayani Tuhan, baik di dalam maupun di luar gereja, kita akan menemukan penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman harus pilih pelayanan yang tepat. Di gereja jangan asal ambil pelayanan, pilih pelayanan yang tepat. Lihat bakat yang Tuhan kasih kepada kamu, karunia apa yang Tuhan berikan, mari maksimalkan dengan baik. Di dalam tempat kerja, mari melayanilah dengan bersungguh-sungguh. Karena disitulah kita ada dari hari Senin sampai Sabtu. Bukan hanya di gedung gereja. So, dimanapun kita berada, mari kita pilih pelayanan yang tepat. Ketika kita bekerja di marketplace, jangan hanya mikirin uang. Tapi kita pikir, gimana caranya kita melayani Tuhan di marketplace yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jika engkau guru, mendidiklah seperti engkau adalah anak Tuhan. Jika kamu jadi karyawan, jadilah karyawan seperti anak Tuhan. Jika kamu jadi dokter, jadilah dokter yang seperti anak Tuhan. Jangan jadi dokter yang mata duitan. Jika kamu adalah polisi atau tentara, jadilah polisi dan tentara yang takut akan Tuhan. Yang membela yang benar, membela keadilan. Bukan membela orang yang banyak uangnya. So hari ini, direction dari Tuhan akan membawa kita kepada tujuan yang indah. Dan kita percaya ketika kita ikut arahan Tuhan, ujung sana kita akan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa menutup khotbah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah menguatkan kami lewat Mazmur pasal 23. Kami tahu Tuhan Engkau adalah gembala kami yang baik. Kalau kami meragukan pribadi-Mu Tuhan sebagai Allah yang dahsyat, yang hadir, ampuni kami Tuhan. Karena kami hari ini tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang menyatakan diri-Mu dalam ruang dan waktu untuk kami kenali Tuhan. Sehingga bagi kami mudah untuk mengenali Engkau. Kami mau Tuhan membaca firman Tuhan lebih sering, berdoa lebih sering. Agar kami mendapatkan arahan di dalam hidup kami. Kami mau ketika kami menentukan karir, ketika kami menentukan pasangan, ketika kami menentukan pelayanan kami ke depannya. Kami bergantung kepadamu Tuhan.
Sehingga hidup kami di dalam setiap aspeknya akan menyenangkan hati Tuhan, akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini. Kau urapi, kau meteraikan dalam setiap hati kami, agar firman ini bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi sebuah tindakan nyata yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Youters, kembali lagi sama gue Setiadi Senjaya dalam Battle Youth News kali ini. So, gimana kabar kalian hari ini? Masih luar biasa bukan? Gue hari ini akan memberikan beberapa informasi penting untuk kalian simak. So, check this out. You Youters, kita sama-sama bertumbuh di dalam setiap Bicom yang ada di Battle Youth. Banyak banget nih pilihan hari dan juga kategori Bicom yang ada di Battle Youth. So, tunggu apa lagi? Daftarin diri kalian sekarang. Kalau kalian lagi ngadepin permasalahan atau pergumulan, jangan dihadapin sendiri. Yuk sama-sama kita mau bantu kalian di dalam doa. Tuliskan setiap pergumulan kalian di dalam prayer request. Kalian bisa isi di gbibattle.id/layanan, pilih kategori pelayanan, pilih prayer request atau dukungan doa. Setelah ibadah Battle Youth ini, kalian bisa memberikan persembahan melalui scan QR code yang ada di layar kalian, ataupun kalian dapat memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di pintu keluar. So, itu semua adalah informasi yang penting untuk kalian ikuti dan dengarkan. Yuk sama-sama kita bertumbuh lebih lagi di dalam Battle Youth Family ini. So, gue Setiadi Senjaya dan gue setiap kru yang bertugas mengucapkan have a nice day and God bless you Youters. Siapa yang diberkati sama firman Tuhan hari ini? Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini ibadah akan segera berakhir, tetapi saya mau ingatkan, minggu depan ibadah onsite akan berlangsung kembali jam 5 sore di gedung Stairway from Heaven. Bagi teman-teman semua yang ada di Bandung, yuk mari kita ibadah onsite bersama-sama. Mari kita nikmati penyembahan bersama-sama teman-teman saudara seiman kita, sehingga kita benar-benar bisa memuliakan Tuhan, memberikan waktu yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menutup ibadah ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Kau telah berbicara bagi kami, kalau Kau telah memberikan arahan yang jelas bagi kami, Tuhan, biarkan kami mau mengikuti arahan itu, Tuhan, agar kami sampai kepada tujuan di mana Engkau kehendaki. Biarkan hidup kami terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspeknya, di dalam setiap harinya, Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman yang hari ini juga ada di tempat retret, biarkan terjadi kebangunan rohani di sana, ada pemulihan yang terjadi, biarkan setiap teman-teman kami yang melayani juga Tuhan diberikan kekuatan dan kesehatan dan juga menikmati hadirat Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, biarkan bangsa kami terus menjadi bangsa yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan, mampu melewati segala tantangan dan krisis. Biarkan setiap pemimpin yang akan memimpin bangsa ini, yang lagi memimpin, Engkau sertai dengan hikmat Tuhan, sehingga bisa memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, buat gembala, buat pemimpin rohani yang ada di gereja kami. Biarkan Kau terus berikan tuntunan Tuhan, arahan, sehingga kami bisa menjawab, menjadi jawaban bagi kota di mana kami melayani Tuhan. Kalau kami juga sedang membangun gereja di Sumarekon, kami bersyukur Tuhan karena izin sudah keluar Tuhan. Sehingga kami bisa mendirikan bangunan di tempat itu Tuhan untuk beribadah. Biarkan juga Engkau cukupkan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Yehova Jireh yang akan mencukupkan biaya-biaya untuk pembangunan. Sehingga di Bandung Timur nama Tuhan akan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kami sekarang mau angkat tangan kami, tanda kami membutuhkan berkat Tuhan. Diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, engkau akan terus naik bukan turun, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. See you next week and God bless you.